Assalamualaikum Pak Andes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi Pak Andes. Hari ini Pak Andes akan coaching ya Pak Andes? Betul, Ibu. Insya Allah akan melaksanakan coaching hari ini. Iya. Baik Pak Andes, sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching pada kegiatan kali ini. Kali ini, coach akan dinilai dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah coaching yang dilakukan sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang disampaikan kepada coaching? Lalu Pak Andes, tolong perhatikan hal-hal prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak Andes, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, saya akan mencoba mengembangkan present, pendengaran aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik, Pak Andes. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi kali ini? Yang ingin diobservasi kali Untuk, ini? untuk kali ini saya ingin mengobservasi secara spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik, Pak Andes. Lalu apa indikator keberhasilannya Pak Andes yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Untuk indikator yang diinginkan, pertama saya ingin coach itu bisa menemukan solusi pada masalah yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah step by step dalam masalahnya tersebut, Ibu. Oh Itu saja baik, mungkin. iya baik Pak Andes. Baik Pak Andes, demikian hal yang ingin saya sampaikan pada kegiatan Praobserver kali ini dan silakan Bapak melanjutkan dengan kegiatan coaching kepada coaching. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Sebelumnya izin melanjutkan. Nanti saya akan melaksanakan kegiatan Baik, coaching baik pada hari Pak. ini. Silakan Bapak. Saya off cam ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Septian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Pak Andes. Semangat pagi luar biasa. Pak Tian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, mantap Pak. Cuman ada sedikit masalah nih Pak. Saya pusing sih Pak. Ada masalah apa? Saya dengar juga seperti itu. Katanya Pak Tian itu sedang menghadapi sedikit problem yang ingin coba di-sharing atau disampaikan kepada saya. Ya, Masalahnya seperti apa ya, Pak Tian? jadi Pak Andes, saya kan guru baru di kelas 5 kebetulan. Hmm. Ada salah satu siswa saya bernama Khalillah, itu sudah 2 tahun tidak pernah masuk Pak. Nah sekarang pas di kelas 5 saya bertanggung jawab untuk membangkitkan motivasi Khalillah agar semangat belajarnya itu tumbuh kembali Pak. Itu yang bikin saya pusing itu, harus langkah apa yang saya terapkan gitu Pak. Gitu. Sudah berapa lama tadi si Holila itu nggak masuk? Sudah 2 tahun Pak, dari kelas 2, dari kelas 3, kelas 4, dan sekarang di kelas 5 gurunya itu saya. Jadi luar biasa, Hmm, PR berat ini Pak kalau menurut saya. gitu. Jadi selama ini memang eh, sudah cukup lama ya kalau 2 tahun. Berarti Pak Tian punya tahapan-tahapan dong dalam menghadapi permasalahan tersebut. Sudah ada solusi yang untuk menghadapi itu selama 2 tahun itu ada solusi apa saja yang sudah Pak Septian lakukan? Ada Pak, baik Pak. Untuk track record solusi yang ditawarkan, yang pertama home visit sudah kami lakukan. Yang Hmm. kedua mungkin manggil orang tua sudah kami lakukan. Dan yang ketiga berkolaborasi dengan Korlas, wakil kepala sekolah itu sudah kami lakukan. Tetapi hasilnya masih nihil saja Pak. Kholilah itu mungkin masuk hanya 1 hari, 2 hari, sisanya tidak masuk lagi. Jadi seperti siswa siluman gitu Pak. Tidak Oh ada, gitu. cuman dari pihak sekolah tidak bisa mengeluarkan. Karena kan Kholilah itu tidak berkenan untuk mengundurkan diri Pak. Gitu. Oh gitu. Tetapi sebelumnya mohon maaf Pak Septian, sudah ditelusuri masalah selain itu ada apa mungkin ada dia
masalah dengan keluarganya sendiri atau termasuk siswa broken home atau tidak. Sebelumnya ada sudah ditelusuri eh, apa permasalahan yang ada yang dihadapi si Holila tersebut sehingga dia bisa istilahnya sampai sebegitu polemiknya sebagai sulit sekali yang dihadapi mungkin. Ya, baik Pak, kalau untuk laporan dari hasil penelusuran, Kholilah itu adalah anak broken home di mana orang tuanya bercerai. Yang kedua, yang menjadikan salah satu hal yang paling menyulitkan kami untuk membangkitkan motivasi Kholilah adalah jarak, Pak. Tapi kita tidak berhenti, Pak. Yang pertama, ketika Kholilah kesulitan untuk mendapatkan seragam, sebagai guru, kemudian orang tua murid yang terlibat, itu kita ada udunan, Pak, untuk memberikan seragam Kholilah. Tetapi tidak ada efek yang berarti bagi Kholilah, Pak. Yang kedua, ketika mungkin terkendalanya jarak, bahkan Pak, orang tua di kelas 4A yang sekarang 5A itu sudah memberikan sepeda, Pak, untuk memudahkan mobilitas Kholilah pergi ke sekolah. Jika memang itu jarak yang dirasa, tetapi hanya bertahan paling lama itu 1 bulan. Bahkan Korlas yang kelas 4A yang sekarang menjadi kelas 5A itu sudah mendelegasikan bahwa kita sudah kehabisan daya, Pak, dan saya tidak mau lagi untuk memotivasi Kholilah sampai mengemis-ngemis karena sudah selesai daya dan upayanya ketika kelas 4 kemarin gitu. Jadi itu mungkin yang mau saya curhatkan ke Bapak, kira-kira kita berkolaborasi apa nih yang harus kita upayakan gitu Pak untuk membangkitkan Kholilah kembali. Padahal sudah berbagai macam cara ya. Menurut saya sih cukup efektif itu sudah dilakukan Pak Tian. Namun dengan berbagai usaha dan cara itu selalu harusnya memang bisa istilahnya meningkatkan gairah belajarnya si Holila. Tapi ya masih seperti itu ya mungkin kegiatan ini butuh support bantuan dari rekan lain mungkin ya Pak. Jadi eh, kolaborasi di sini diperlukan di antara sesama guru di sekolah Bapak yang Bapak ampu. Eh, Kapan kira-kira mungkin teman-teman yang di sekolah Bapak bisa sharing atau berkolaborasi langsung dengan untuk istilahnya membantu mensupport supaya Khalila lebih istilahnya lebih semangat lagi bersekolah. Baik Pak Andes, kalau dari pihak internal sekolah itu sudah luar biasa supportnya. Bahkan bukan hanya saya, wakil kepala sekolah atau guru kelas sebelumnya, tetapi sudah kepala sekolah itu sudah ikut serta untuk mensupport. Saya ada sedikit ide nih Pak Andes, mungkin saya akan melibatkan bukan dari pihak pendidikan, tetapi saya mungkin nanti akan menggayat pihak dinas sosial untuk datang ke rumah Kholilah. Karena kalau dari dinas pendidikan sepertinya tidak ada efek yang berarti. Sedangkan mungkin di undang-undang kita sudah tertera jelas bahwa wajib belajar itu 12 tahun. Dan yang wajib mensukseskan bukan hanya dari pihak pendidikan, dari dinas sosial, dari segala macam juga harus terkait mensukseskan. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan dinas sosial supaya dinas sosial itu tidak tinggal diam ada anak di bawah usia sekolah dasar tapi tidak mau sekolah. Mungkin itu salah satu yang nanti akan membangkitkan gairah belajarnya Kholilah. Jadi bukan dari guru-guru, tapi dari dinas sosial yang nanti datang langsung. Kalau menurut Pak Anies bagaimana Pak? Kalau menurut saya itu Saya salah sih satu. setuju tuh itu ide bagus sih Pak Septian. Memang terkadang terkadang posisi kita juga sebagai guru agak sedikit kesulitan dengan segala macam upaya yang dilakukan Pak Tiam. Menurut saya itu sudah bagus sekali. Dengan ide itu mungkin lebih bagus lagi tahapan karena itu harus ada kontribusi langsung ya dari pihak-pihak terkait karena pihak sekolah di sini sudah ibaratnya sudah berbagai macam cara tetapi tidak ada respon positif dari si Kalilanya tersebut, bahkan mungkin dari keluarganya. Jadi ini sangat bagus menurut saya Pak Tian, mungkin bisa dilaksanakan. Kira-kira kapan itu akan direalisasikan Pak Tian? Mungkin dalam waktu dekat ini Pak, minggu ini saya akan coba home visit
kembali dan mungkin saya akan tindak lanjuti ke Kholila dan orang tuanya bahwa saya akan melibatkan pihak dinas sosial untuk menangani kasus ini gitu. Jadi mungkin di bulan ini tuh sudah terrealisasi saya berkunjung bersama Dinsos ke rumahnya Kholila, Pak. Baik, saya cukup tertarik sekali itu Pak. Nanti mungkin mudah-mudahan saya ada gambaran, ada kolaborasi positif tuh dari pihak sekolah, khususnya Pak Tian dengan dinas sosial. Saya harap eh, ini sukses gitu ya. Mudah-mudahan Amin. gitu dengan cara seperti ini ya si Holila dapat istilahnya tersentuh gitu. Dia dapat mengikuti kembali kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena menurut saya sangat penting sekali untuk usia si Holila. Nah, itu aja mungkin yang ini saya tunggu mungkin nanti tindak lanjut ke depannya. Alhamdulillah saya udah punya gambaran. Eh, saya ucapkan terima kasih mungkin ke Pak Tian ya. Eh, itu saja yang dapat saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Andes, terima kasih. Saya mohon izin pamit. Ya, ya sama-sama Pak Tian, sukses dengan kegiatannya hari ini. Amin. Assalamualaikum Pak Andes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andes, saya Ya, sudah melihat kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Sebelum menutup ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait coaching yang tadi Pak Andes sudah lakukan. baik Eh, Ibu. Pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan selama coaching eh, terkait indikator yang ingin Bapak capai? Eh, izin menjawab Ibu sebelumnya pada kegiatan coaching saya yang saya lakukan, saya sudah mencoba menerapkan alur tirta mulai dari menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tirta tersebut saya bisa menyampaikan masalah dan menggali solusi. Si Kuci itu bisa menyampaikan masalah secara terbuka dan menggali solusi bagi dirinya sendiri untuk menghadapi masalah tersebut. Seperti yang tadi saya coba tanyakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Septian, yaitu tentang anak didiknya yang sedikit ada kesulitan dalam belajar, dia tidak mempunyai semangat dalam istilahnya mengikuti pembelajaran di sekolah, bahkan sampai lama nggak masuk, sudah dicoba berbagai macam cara dari pihak sekolah untuk mengajak kembali siswa tersebut, namun hasilnya masih belum produktif. Dan solusi lain yang ditemukan oleh Pak Tian, dia mencoba berkolaborasi dengan pihak terkait, terutama dinas sosial, minimal si anak tersebut, Holila khususnya, bisa mengikuti kembali kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena menurut saya kondisi itu sangat kompleks sekali ya, karena memang sebetulnya kalau misalkan posisi si Kolila itu bisa istilahnya bisa tersentuh, bahkan rasa kepedulian sekolah itu cukup tinggi untuk menumbuhkan semangat belajar yang sudah mulai memudar di Kolila, saya rasa itu sangat efektif sekali. Ya, tindakan Pak Septian di sini sangat positif, bahkan saya speechless sampai dia eh, melibatkan pihak-pihak terkait, terutama dinas sosial, berupaya untuk mengajak anak didiknya kembali bersekolah gitu, karena memang cukup lama sekali dia vakum di sekolah. Itu Iya, yang saya dapatkan dari Pak Tian, iya, luar biasa gitu, rasa kepedulian, rasa iya, empati Pak Dewa. yang didapat dari tadi yang dipertanyakan oleh Pak Tian. Iya, baik Pak Andes. Menurut saya proses coaching yang sudah dilakukan Pak Andes tadi sudah dilaksanakan dengan sangat baik ya, sesuai alur tirta, tampak jelas sekali alurnya. Prinsip coaching juga dilaksanakan dengan baik, serta pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bapak sudah berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Alhamdulillah ya Pak. Ya, Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Nah, Pertanyaan kedua yang ingin saya sampaikan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan nih setelah Pak Andes melakukan kegiatan coaching tadi?
Terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah memahami secara detail terkait alur tirta, Bu. Karena nantinya proses coaching yang saya lakukan itu akan lebih baik kalau kita sudah memahami, istilahnya mengerti dengan alur tirta yang kita akan eh, lakukan sebelum melaksanakan coaching. Baik, Pak Andes. Semua pertanyaan yang ini saya tanyakan kepada Bapak sudah saya sampaikan. Dan saya berharap semoga Bapak bisa mencapai kompetensi Bapak sebagai coach sesuai dengan harapan Bapak. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua ya, Pak. Semangat selalu, Pak Baik, Ibu. Andes. Terima Siap, Ibu kasih selalu atas semangat. waktunya. Saya pamit. Sampai ketemu lain waktu ya, Pak Andes. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.